guys, my name is Ayu Mahirunisa and I'm from Social 2, and here I wanna presentation my project, and let's watch this video. Kronologi kedatangan dan perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Apa sih itu hegemoni? Hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu hegemonia, yang artinya kepemimpinan, yang pada awalnya merujuk pada dominasi kepemimpinan suatu negara kota Yunani terhadap negara kota lain dan berkembang menjadi dominasi ekstrim negara terhadap negara lain. Dalam hubungan internasional, hegemoni menentukan politik negara bawahannya melalui imperialisme budaya. Misalnya dari segi bahasa, lingua franca si penguasa, dan birokrasi, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, untuk memformalkan dominasinya. Yang selanjutnya ada kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ada kedatangan Portugis di Indonesia. Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada 1498, lalu pulang ke Lisboa, Portugal, dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Ini ada contoh dari koin Alfonso de Albuquerque. Yang kedua, kedatangan Spanyol di Indonesia. Pada 1521, Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore, namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1529. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Yang ketiga, kedatangan Belanda di Indonesia. Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Jacob van Dyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Dyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Terus yang keempat ada kedatangan Inggris di Indonesia. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Chaco da Roca di Portugal dan Pulau Canary. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan ada James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia. Selanjutnya ada perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ada masa pemerintahan Republik Batav. Kerajaan Belanda yang dipimpin Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Daniels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sisi negatif pemerintahan Daniels adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Daniels ditarik ke Eropa lalu digantikan Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Janssens dan pasukannya menyerah dengan ditandainya perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya di Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daniels memiliki kebijakan, yaitu kebijakan Gubernur Jenderal Herman William Daniels. Ini adalah wajah dari Jenderal Herman William Daniels. Berikut ini kebijakan Gubernur Jenderal Herman William Daniels. Ada di 3 bidang, yaitu bidang pertahanan, bidang ekonomi, dan bidang pemerintahan. Di bidang pertahanan itu ada membangun jalan Anyer Panarukan, mendirikan benteng, membangun pangkalan laut di Merak dan di Ujung Kulon. Di bidang ekonomi ada mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan beras,
penerapan Preanger-Stelsel, kewajiban bagi rakyat Pariangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Terus juga ada di bidang pemerintahan, membangun Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun kantor pengadilan, mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan. Yang kedua, masa pemerintahan Inggris. Pada 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minton, memerintah Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Berikut ini kebijakan Thomas Stamford Raffles. Yang pertama di bidang pemerintahan, yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, melarang kerja paksa dan perbudakan. Di bidang ekonomi, ada para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena tanah milik pemerintah, yaitu sewa tanah. Di bidang ilmu pengetahuan, yaitu merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, menulis buku History of Java, menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Yang ketiga, masa pemerintahan Belanda Part 1. Van der Capellen ditunjuk sebagai gubernur jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel sejak tahun 1830. Penerapan Kulturstelsel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengahnya tanah mereka. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Berikut ini peraturan tanam paksa. Yang pertama itu ada menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Yang kedua, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah. Yang ketiga, kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Yang keempat, warga yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahunnya. Dan yang terakhir, kerusakan tanaman akan ditanggung pemerintah. Berikut ini masa pemerintahan Belanda Part 2. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti oleh politik pintu terbuka yang tertuang dalam UU Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukan politik pintu terbuka. Investor asing yang muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Thank you for watching, guys. I hope this video can benefit to us.